Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala arwahil lati halat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladi al-Husain wa ala ashabil Husain. Bapak Ibu sekalian, para peziarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama dalam satu rombongan untuk berziarah bersama-sama dari tempat yang jauh. Kita panggil Imam Ridha alaihissalam. Semoga dengan ziarah ini mereka, pribadi-pribadi mereka, akhlak-akhlak mereka, sifat mereka, ma'rifat mereka terpatri dalam jiwa kita semua. Sebagaimana pada bulan Muharram Safar ini kita berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, juga kita ingin menyampaikan duka kita, bela sungkawa kita atas kesyahidan Imam Husain alaihissalam pada hari Asyura di Karbala. Karena Imam Ridha sendiri yang mengatakan, jika engkau ingin menangis, maka tangisilah Husain. Dan bulan Muharram seperti saat-saat ini adalah masa-masa kita mengucapkan duka kita. Bahkan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu adalah hari syahadahnya Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali bin Husain alaihissalam. Beliau juga syahid di bulan Muharram setelah peristiwa Karbala, sebuah peristiwa Karbala yang sangat berat. Beliau memiliki peran dan tugas bagaimana menghidupkan hari-hari Asyura, bagaimana menghidupkan bulan-bulan Muharram, bagaimana kita harus memperlakukan, bagaimana kita bersikap setelah kesyahidan Imam Husain alaihissalam, setelah peristiwa Karbala. Jadi kalau istilahnya ada filsafat aksiologi yang memberikan nilai, yang mengajarkan, yang mengarahkan kita bagaimana perilaku kita dengan peristiwa Karbala, maka Imam Sajjad alaihissalam, Imam Zainal Abidin alaihissalam telah berhasil mengajarkan itu kepada kita semua. Hari ini budaya Karbala, budaya Asyura itu adalah budaya atau ajaran atau nilai yang diajarkan oleh Imam Sajjad alaihissalam. Kita tidak akan menangisi peristiwa Karbala, kita tidak akan berduka pada peristiwa Karbala kalau Imam Sajjad alaihissalam tidak menangisinya. Imam Sajjad alaihissalam mengajarkan kepada kita ketika dia melihat air, maka dia mengucapkan salam kepada Imam Husain alaihissalam. Dia menangis. Dia kembali kepada Karbala. Ya, kembali kepada Karbala, kembali kepada
Asyura, kembali kepada Muharram. Itulah tangisan, itulah dukanya para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Mereka akan selalu kembali ke Karbala, walaupun mereka menghadirinya di majelis-majelis aza Imam Husain alaihissalam. Mereka menangisinya, mereka kembali kepada Karbala, dan inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang anti dengan Karbala, orang-orang yang anti dengan Husaini, orang-orang yang anti dengan Ahlul Bait Nabi. Mereka tidak ingin orang-orang kembali kepada Karbala. Mereka tidak ingin orang-orang menyaksikan bagaimana panasnya Karbala, bagaimana mendidihnya Karbala, bagaimana merahnya Karbala, bagaimana kepala-kepala terpisah dari tubuh di Karbala. Mereka tidak ingin kita kembali ke sana. Padahal aksi dari Karbala, nilai dari Karbala atau aksiologi dari Karbala adalah energi, adalah kekuatan, adalah spirit. Untuk apa? Untuk kebangkitan, untuk bangkit menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk bangkit, untuk menghambakan diri, qiyam, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah. Jadi untuk benar-benar bangkit dalam salat yang disyariatkan ataupun dalam salat yang memiliki esensi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang butuh darah. Itu terkadang butuh perjuangan. Itu terkadang butuh semangat. Yang itu semua bisa didapat jika kita mampu kembali kepada tahun 61 bulan Muharram. Dan dalam ziarah kita ini, kita juga tetap senantiasa memanggil Imam Husain alaihissalam. Dalam ziarah kita ini, kita sampaikan duka kita kepada Imam Ridha alaihissalam, untuk sama-sama kita katakan, wahai Imam Husain alaihissalam, kami juga berduka. Kami juga ingin bukan hanya menyapamu, bukan hanya berziarah kepadamu, tapi kami juga ingin berziarah ke Karbala. Kami ingin arba'in. Kami ingin Imam Husain alaihissalam. Semoga dengan meminta seperti itu, mengharap seperti itu, Imam Ridha alaihissalam mengijabah doa kita semua, supaya kita juga bisa hadir di Karbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ziarah kita dengan seperti biasa, yaitu mohon izin masuk kepada Imam Ridha alaihissalam. Semoga dengan diizinkannya kita masuk, kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha alaihissalam menjawab salam kita. Imam Ridha alaihissalam menjawab doa-doa kita, dan Imam Ridha alaihissalam mengaminkan semua apa yang kita pintakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi
صلواتك عليه وآله. وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذني، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي، واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي، وأنك هاجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاته. وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا، وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد، فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي، وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, itu tadi doa izin masuk kita para Imam Ridha alaihissalam. Doa izin masuk kita supaya kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Doa izin kita supaya kata-kata kita, salam-salam kita dijawab oleh Imam Ridha alaihissalam. Kita akan lanjutkan ajarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salata la yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمي وجعلته هاديا لما شئت من خلقي والدليل على من بعثته برسالتي ودين الدين بعدلي
وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك وآخر النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على وليتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا إمام رؤوف علي بن موسى الرضا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائك الصالحين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وولي القائم بخلقك
صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبه وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة. Ya Allah, dengan berziarah kami juga mengharapkan rezeki dengan berziarah kepada mereka khairat dunia, kebaikan di dunia, wal akhirah. Kami minta semuanya, kami minta mudahkanlah rezeki kami di dunia ini. Dengan mereka kami meminta berikan kami kekuatan di dunia ini, terkhusus di saat kami ingin menunjukkan bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh Imam Ridha alaihissalam adalah hak. Islam yang dibawa oleh Imam Ridha alaihissalam adalah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin para pecinta Ahlul-Bait banyak berada di sekitar kami sebagaimana kota Mashhad, sebuah kota yang dimana semuanya adalah para pecinta Imam Ridha alaihissalam. Sebuah kota yang dimana siang dan malam diramaikan oleh para peziarah. Sebuah kota di mana siang dan malam diramaikan oleh para pecinta Imam Ridha alaihissalam, para pecinta Ahlul-Bait sallallahu alaihi, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rezeki banyak saudara di bumi pertiwi ini ya Allah. Wasrif anni min syarrad dunya wal akhirah. Juga jauhkan kami ya Allah dari kejahatan, dari kejelekan dunia ini, dari musuh-musuh yang selalu anti dengan para pecinta Ahlul-Bait sallallahu alaihi. Jauhkan kami dari mereka dan jauhkan kami pula daripada syarrul akhirah, dari azab barzakh, dari azab akhirat ya Allah, wa ahwala yaumil qiyamah. Yang lompat tadi. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allah. Assalamu alayka ya nur Allah fi zulumatil ard. Assalamu alayka ya amudad-din. Assalamu alayka ya warisa Adam sifatillah. Assalamu alayka ya warisa Nuhin nabiillah. Assalamu alayka ya warisa Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya warisa Ismail zabillah. Assalamu alayka ya warisa Musa kalimillah. Assalamu alayka ya warisa Isa ruhillah. Assalamu alayka ya warisa Muhammadin rasulillah. Assalamu alayka ya warisa Amiril mu'minin Ali walillah. ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة.
Assalamu alayka ya waris Ali ibn al-Husain Zainul Abidin. Assalamu alayka ya waris Muhammad ibn Ali. وآخر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الوفا. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله تعالى اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر بني أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك ظاهرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي واعتطفت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياته أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبي وجاهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبداني. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Ya Allah. Di penutup kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang membunuh Imam Ridha alaihissalam dengan tangannya dan dengan lisannya, yaitu mereka ingin berupaya untuk menghilangkan karakter-karakter seperti Imam Ridha alaihissalam. Siapa Imam Ridha alaihissalam? Begitu juga dengan mereka yang membunuh karakter-karakter Imam Husain alaihissalam, membunuh karakter Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka yang membunuh karakter Imam Hasan Mujtaba dan seluruh imam-imam manusia suci, imam-imam wali-waliullah alaihimussalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita, ziarah yang diajarkan kepada kita, ziarah yang kita bacakan ketika kita menghadap Imam Ridha alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, silahkan panggil Imam Ridha alaihissalam dengan bahasa kita sendiri, dengan hajat kita, dengan kondisi kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi dalam pembukaan, ketika ziarah ini terhubung, maka imam yang melihat kita, bukan imam yang menjawab salam kita, imam yang mendengarkan kata-kata kita. Kita sampaikan apa yang kurang dari kita, dan dia juga akan melihat apa yang tidak kita ucapkan, tetapi itu merupakan kebutuhan kita. Dan semoga imam memberikan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sampaikan bahasa doa dan hajat dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Silakan.
Bapak Ibu sekalian, silahkan kita doakan semuanya. Orang-orang yang ada di rumah kita, ayah ibu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita doakan semuanya. Entah itu mereka masih hidup menyertai kita atau telah meninggalkan kita. Kita doakan buat para pejuang dimanapun mereka berada. Semoga mereka segera mendapatkan kemenangan. Dan mereka yang telah syahid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan derajat mereka. Kita doakan buat masyarakat mazlum Palestina, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan mereka kebebasan. Semoga memberikan kemenangan buat para pejuang yang hari ini senantiasa masih istiqomah memperjuangkan Palestina. Bahkan di dalam sejarah kita tidak pernah lupa dengan masyarakat yang terzalimi, masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Kita doakan untuk mereka, ulama-ulama kita, guru-guru kita, murid-murid kita juga, semuanya kita doakan untuk mereka, anak-anak kita, muda-mudi kita yang belum punya pekerjaan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah pekerjaan mereka, yang belum mendapatkan pasangan yang layak buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pasangan yang baik, yang sepadan dengan mereka. Dan terakhir kita doakan buat pemimpin kita Syekh Ali Khamenei, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan kezuhuran imam kita itu Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Sama-sama kita doakan doa keselamatan. Itu Allahumma kulli wali kal hujatin mil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا arhamar rahimin. Kita akan tutup ziarah kita dengan selawat khasa Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah yang Ridha alaihissalam, dan kita akan uh, masuk ke dalam season berikutnya, itu kajian. Saya mohon maaf minggu lalu terputus dari internet, mungkin Bapak Ibu menunggu, tetapi saya sudah keluar. Saya tidak enak mantau ada ikhwan akhwat yang sudah keluar dan melanjutkan tertinggal untuk kajian, maka saya hentikan karena kemarin itu benar-benar mati lampu. Dan sekarang kita akan lanjutkan, kita bab 6 sudah selesai, yaitu bab yang berkenaan tentang Imam 12 itu sudah selesai, dan kita masuk ke bab ke-7. Saya belum siap untuk menampilkan flyernya, maka saya akan bacakan saja. Insya Allah minggu depan kita akan siapkan flyernya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki buku kitab Uyun Akhbarul Ridha, bisa dibuka yang terjemahan yang bahasa Indonesia itu halaman yang bahasa Indonesia ya, yang Al-Huda, yang Uyun Akhbarul Ridha yang punya Al-Huda, terbitan Al-Huda. Kalau ada yang punya, kita masuk pada halaman 148. Jadi sudah banyak juga yang kita bahas. Kita mulai dari halaman pertama, kita sekarang sudah berada pada halaman 148. Dan temanya juga berbeda. Hari ini kita akan masuk ke tema-tema yang sifatnya sejarah. Sifatnya sejarah yang dikutip oleh Syekh Saduq, yang temanya tentang Musa bin Ja'far, yaitu tentang Imam Ja'far, Imam Musa Kazim alaihissalam, Harun ar-Rasyid, dan Musa bin Mahdi. Bagaimana Imam Musa Kazim alaihissalam berhadapan dengan kondisi-kondisi apa yang bisa kita lihat. Bagaimana tantangan kehidupan Imam Musa Kazim alaihissalam dalam menjalani kehidupan sebagai seorang imam. Kita mungkin lebih sering terbenam pada hari-hari ini, misalnya pada hari-hari ini, pada syahidnya Imam Husain alaihissalam di Karbala, yang benar-benar memilukan di hati kita, yang memilukan jiwa kita, yang memilukan sebenarnya bagi semua umat manusia, bahkan alam semesta, ketika mereka harus menyaksikan bagaimana tragedi Karbala itu terjadi. Jadi hak sebenarnya kalau kita lebih hanyut dengan nuansa-nuansa Asyura dan Karbala. Sampai-sampai bahkan terkadang ada orang yang bertanya, memprotes begitu orang-orang Syiah ini. Mereka hanya dikatakan bahwa orang Syiah ini hanya peduli dengan Imam Husain alaihissalam. Oh, Anda salah besar. Kita tidak hanya peduli dengan Imam Husain alaihissalam. Kita peduli dengan semuanya. Kita peduli dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita melaksanakan, kita bahagia ketika hari wiladahnya, dan kita semua berduka pada hari syahadah mereka. Anda hanya mengetahui kalau peristiwa Asyura itu lebih ramai. Ya, memang benar, karena konteksnya juga Imam Husain alaihissalam yang dibantai oleh umat Islam itu sendiri, kepalanya dipenggal, ditaruh di atas tombak, diarak dari Karbala sampai ke Najaf, dari Karbala sampai Kufah, dari Kufah sampai ke Damaskus, diarak. Kepala siapa yang diarak seperti itu? Kita tidak memiliki kisah imam-imam kita diperlakukan hina seperti itu. Imam-imam kita, wanita-wanita seperti Sayyidah Zainab alaihissalam, diarak bagaikan tawanan. Padahal dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, anak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kalau dialah bukan khalifah
atau imam sebagaimana yang kita yakini, tapi dia adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat yang kita akui bersama. Tapi anak-anak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib diarah ibarat kawanan. Itulah yang terjadi pada peristiwa Karbala. Dan kita juga dalam season ini, dalam bab ke-7 ini, kita akan melihat bagaimana kondisi Imam Ja'far, Imam Musa bin Ja'far, yaitu ayahandanya dari Imam Ridha alaihissalam, yang perlu untuk kita sebagai orang yang kita anggap diri kita berwilayah kepada Imam Ridha alaihissalam, juga kita harus memahami, kita harus peduli kondisi zaman apa yang mereka hadapi, yang mereka hadapi. Kita hari ini misalnya banyak yang kita keluhkan, kita sebagai ini dari kehidupan Imam Musa Kazim alaihissalam, ya. Kalau kita ingin mengangkat kehidupan Imam Musa Kazim alaihissalam, kita hari ini dihadapkan dengan kebebasan. Kita pergi ke pasar, kita melihat aurat, kita keluar melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kita pandang. Kita keluar, kita melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat. Tapi Imam Musa Kazim alaihissalam, imam kita itu dipenjara dan dikirimkan wanita hina ke dalamnya, wanita yang tidak layak, sedangkan imam harus harus hadir bersamanya. Bayangkan, imam kita diperlakukan sehina itu. Bukan dalam artian kita katakan bahwa imam kita tidak bisa menahan hawa nafsunya, tetapi tidak layak seorang imam kalian uji seperti itu. Jadi kondisi yang kita hadapi saat ini belum seberapa dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi oleh seorang manusia agung, seorang manusia suci sebagaimana Musa bin Ja'far, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam. Makanya Imam Musa Kazim alaihissalam adalah salah satu imam yang sangat pengasih sebagaimana ayahandanya. Kalau Anda memiliki hajat, katanya pergilah kalau Anda orang-orang Irak, pergilah kalau punya hajat, pergi ke Babul Hawaij, yaitu Imam Musa Kazim, pintunya hajat. Jadi pergilah ke Kazimin, yaitu dimakamkan di situ ada dua imam, ayahandanya Imam Ridha alaihissalam dan anandanya Imam Jawad alaihissalam. Jadi ayahnya Imam Ridha dan putranya Imam Ridha alaihissalam dimakamkan di satu tempat yang bernama Kazimin. Jadi semoga-moga kita yang belum pernah berziarah ke sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berziarah ke sana, dan orang yang sudah pernah berziarah ke sana semoga diberikan kesempatan untuk sekali lagi, bahkan berkali-kali lagi untuk berziarah ke Kazimin dan seluruh imam-imam suci lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama, sebuah hadis yang cukup panjang. Menceritakan sebuah kisah. Haddatsana Muhammad bin Ibrahim. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq At-Talaqani radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, yaitu Ibrahim berkata, haddatsana Muhammad bin Yahya As-Sauli. Dia mengutip hadis ini dari Muhammad bin Yahya As-Sauli. Qala, Muhammad bin Yahya As-Sauli juga berkata, haddatsana Abul Abbas Ahmad bin Abdillah. Dia berkata bahwa berkata Abu Abbas Ahmad bin Abdillah dikutip dari An Ali bin Muhammad bin Sulaiman An-Naufali, dikutip dari Ali bin Muhammad bin Sulaiman An-Naufali. Dikutip lagi dari siapa? An Solihi bani Ali bin Atiyah.
dikutip dari Saleh bin Ali bin Atiyah. Qala, dia berkata, kana sababu fil wuqu'i Musa bin Ja'far alaihissalam ila Baghdad. Jadi kenapa Imam Musa Kazim alaihissalam itu dipanggil di Baghdad? Padahal Imam Musa Kazim alaihissalam beliau hidup bersama sebelumnya bersama siapa? Ayahandanya, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam di kota Madinah. Kita mengetahui bahwa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam wafat syahid di Madinah, bahkan dimakamkan di Madinah. Kita mengetahui bahwa di Madinah itu kalau seandainya diberikan kesempatan kita berziarah ke Madinah, kita akan berziarah kepada Rasulullah SAW. Sayyidatul Zahra salamullah alaihi yang tak tahu letak posisinya di mana. Ada Imam Zainal Abidin, ada Imam Muhammad Baqir alaihissalam, dan Imam Musa Kazim dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Jadi dari kota Madinah, Imam alaihissalam dibawa ke Baghdad, yaitu ibu kota kekuasaan Bani Abbasiyah pada saat itu. Nah, jadi dari sini mereka katakan sebab kenapa Imam Musa bin Ja'far, itu Imam Musa Kazim alaihissalam, itu dibawa ke Baghdad. Anna Harun ar-Rasyid, ini semua perkara dimulai oleh pemimpin perintah dari Harun ar-Rasyid. Arada ayyaqidul amra li ibnih Muhammad bin Zubaidah. Dikatakan bahwa alasan kenapa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dibawa ke Baghdad adalah karena Harun Rasyid telah memutuskan untuk menyerahkan urusan kepemerintahan. Jadi Harun ar-Rasyid ingin mewariskan kekuasaan Bani Abbasiyah kepada putranya yang bernama Muhammad bin Zubaidah, atau kita dikenal sebagai Amin. Muhammad bin Zubaidah, wa kana lahu minal banina arba'ata asyar ibnan. Jadi Harun ini memiliki 14 anak. Ada memiliki 14 putra, bukan anak ya. Ada anak perempuan juga, tapi ibnan. Jadi katanya Harun ini memiliki 14 orang putra. Nah, dari seluruh putranya ini dia ingin mengangkat Muhammad bin Zubaidah. Muhammad bin Zubaidah ini, Zubaidah adalah istrinya Ma'mun. Istrinya Harun ar-Rasyid. Dari bangsawan Quraisy juga. Jadi adalah wanita yang sangat agung. Jadi ibunya adalah agung, ayahnya agung. Jadi Muhammad lah yang paling layak untuk memimpin, karena mereka dua-duanya dari Quraisy. Kira-kira begitu. Karena dua-duanya dari Quraisy, maka dua-duanya karena dari Quraisy, maka ditetapkanlah Muhammad bin Zubaidah sebagai pengganti dari Harun ar-Rasyid. Fakhtara minhum salasah. Nah, dari antara 14 anak itu ada sebenarnya 3 yang layak untuk diangkat, dipilih. Siapa aja 3 itu? Muhammad bin Zubaidah. Muhammad Zubaidah sendiri adalah salah satu kandidat yang paling kuat. Ja'alahu waliul ahdi. Jadi dijadikan sebagai putra mahkota. Jadi seandainya Harun meninggal, maka yang menjadi penguasa langsung adalah Muhammad bin Zubaidah. Wa abadillahil Ma'mun, dan yang kedua adalah Ma'mun. Dan ini Ma'mun ini nanti ketika Harun wafat, dia juga menunjuk kekhalifahan dirinya, tetapi tidak di Baghdad.
tapi nanti di kota mereka mencoba untuk bersaing, di mana dia ingin juga diangkat sebagai mendapatkan dukungan dari apa namanya dari masyarakat Islam pada saat itu, maka dia mengangkat Imam Ridho alaihissalam sebagai putra mahkota. Ini sebenarnya sudah sangat jelas, jadi bukan sebuah politik suci kira-kira begitu yang ingin memindahkan kekuasaan dari Abbasiyah kepada Alawi, tetapi orang sudah tahu bahwa usia Imam Ridho alaihissalam itu jauh lebih tua atau lebih dewasa daripada Ma'mun itu sendiri, sehingga tidak mungkin, kalau hitungan-hitungan normalnya tidak mungkin Imam Ridho alaihissalam itu bisa hidup jauh lebih lama daripada Ma'mun, hitung-hitungannya ya, sehingga orang juga sudah mencium bahwa pengangkatan Imam Ridho alaihissalam tidak lebih daripada gerakan waja'ala al-amra ba'da ibni Zubaidah, dan sebenarnya Harun ar-Rasyid ingin mengangkat Ma'mun ini sebagai khalifah, tetapi setelah Muhammad bin Zubaidah, Abdullah Ma'mun ini ingin mengangkat Ma'mun itu setelah Muhammad bin Zubaidah atau Amin. Di dalam teks sejarah dikenal sebagai Amin atau Muhammad Amin. Dan setelah Ma'mun ada Qasim al-Mu'taman, ada putra ketiga dari Harun yang bernama Qasim al-Mu'taman. Waja'ala lahul amra min ba'dal Ma'mun. Jadi konsep yang disiapkan oleh Harun bahwa setelah dia wafat, maka Muhammad bin Zubaidah yang menjadi khalifah, dan setelah Muhammad bin Zubaidah misalnya meninggal, maka Ma'mun menjadi khalifah, dan setelah Ma'mun wafat, maka Qasim al-Mu'taman menjadi khalifah. Kita mengetahui bahwa anak Harun ar-Rasyid banyak menjadi khalifah, bukan hanya 3 realitasnya, bahkan ada beberapa lagi yang diangkat menjadi khalifah. Amin tercatat sebagai khalifah, Ma'mun juga tercatat sebagai khalifah, tetapi Qasim al-Mu'taman tidak tercatat sebagai khalifah. Dia telah meninggal sebelum dia meninggal sebelum terangkat menjadi khalifah. Wa ja'ala lahul amara man ba'dal Ma'mun, dan diangkat menjadi khalifah setelah pemimpin setelah wafatnya Ma'mun. Fa'arada ay yuhkimal amra fi dzalik. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Ma'mun, oleh Harun ar-Rasyid, memutuskan untuk mengumumkan ini agar semua orang yaitu mengetahui. Jadi dia Harun ar-Rasyid ingin menginformasikan hal ini kepada khalayak ramai. Wayash haruhu syahratan yakifu alaihal khassah wal am. Jadi dia ingin menyampaikan istilahnya menetapkan hal ini kepada masyarakat secara umum, masyarakat umum ataupun masyarakat elit untuk taat kepada perintah Harun ar-Rasyid ini. Jadi unik sekali memang ketika Rasulullah SAW telah mengangkat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, sebagai wasinya, tetapi banyak orang-orang mengingkarinya, banyak orang-orang mempertanyakannya, banyak orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah fanatik sekali, Rasulullah sangat ingin membangun kekuasaannya sendiri, sedangkan tidak layak bagi seorang nabi untuk melakukan hal tersebut. Tapi setelah masuk masa kedinastian, dimulai dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sampai hancurnya Turki Utsmani, maka kerajaan-kerajaan
dinasti-dinasti Islam selalu menetapkan siapa pemimpin-pemimpin mereka. Ini adalah kondisi yang juga terjadi pada masa Imam Musa Kazim alaihissalam. Baik, di sini potongannya hajja fi sanati tis'il sab'in. Jadi setelah Ma'mun dalam hadis ini ingin mengkisahkan tentang tentang pengangkatan putra-putranya yang juga nanti berkenaan tentang pemanggilan Imam Musa Kazim alaihissalam, dan sepertinya waktu kita sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan, karena kalau kita lanjutkan saya katakan hadis ini cukup panjang karena ini mempengaruhi persepsi sejarah, dan kita juga harus singgung sedikit-sedikit persoalan sejarah dan ma'rifat. Jadi kajian ini bukan hanya sebatas kajian sejarah. Kita kalau kajian sejarah, Bapak Ibu sekalian bisa baca, tapi hikmah apa yang bisa kita petik terhadap kondisi kita hari ini, terhadap dunia politik kita hari ini juga bisa kita petik dengan mengkaji sejarah yang pernah terjadi pada Imam Musa Kazim alaihissalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudahi. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin diskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyertai saya dalam ziarah ini, sudah menyertai saya istilahnya terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, dan ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, tetapi tidak sendiri. Kita semua adalah para pecinta, kita semua adalah para perindu, dan hal ini merupakan sebuah kemuliaan bagi saya telah ditemani, dan dalam kajian ini semoga kita mendapatkan manfaat pengetahuan, ma'rifat yang dalam, terkhusus bagaimana ma'rifat untuk menyertai Imam Mahdi ajalullah ta'ala farajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ma'ajil farajahum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Ustaz.